Ya, pemirsa Live Channel, kita kembali sekarang bicara mengenai gagal ginjal di usia muda. Masih bersama dengan saya Dr. Vito dan juga Dr. Ivan. Dr. Ivan, tadi lanjut ya, mengenai gejala-gejala yang awal itu yang orang bikin aware nih. Wah, kayaknya ini ada masalah nih ya. Sebenarnya cepet capek juga, tadi ya sudah dibahas ya, walaupun gejala non spesifik, tapi ya agak bagus juga tuh buat alarm. Karena kan orang kadang cepet capek aja belum tentu orang ngerasain loh. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita harus tahu ya alarm. Biasanya kita jalan dari kantor ke parkiran bisa tiba-tiba kita jadi cepat capek atau lelah yang berlebihan, itu ya seharusnya kita perlu untuk aware, memeriksakan kesehatan. Minimal kita bisa periksa tensi, kemudian kita bisa periksa darah, beberapa marker atau penanda yang bisa kita lihat kondisi tubuh kita yang penting-penting, misalnya gula ataupun fungsi ginjal, fungsi hati dan lain-lain. Nah, jadi seperti tadi saya cerita ya di awal episode tadi ya, bahwa ada rekan saya ini, dia memang ya badannya besar ya, lalu dia bilang akhir-akhir ini cepet capek. Memang cepet capek, lalu kan kita cek jantung semua ya, memang jantungnya sudah besar juga, jadi ada penebalan jantung dan jantungnya membesar, fungsi pompanya berkurang. Nah, karena itu saya bilang coba cek ginjal juga sekalian ya, cek kreatinin tadi, makanya kreatinin udah 13 tiba-tiba. Nah, ini kan ya kalau dia tidak aware bahwa cepet capek ini nggak normal gitu kan, mungkin dia nggak akan pernah tahu kalau dia masalah itu sampai tiba-tiba harus cuci darah gitu. Iya betul, bahkan seharusnya mungkin kalau 13 itu sudah perlu hati-hati ya. Karena apalagi dengan fungsi jantung yang semakin menurun, kita tahu bahwa pada kondisi gagal ginjal sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu, mohon maaf, secara fatal bisa meninggal ya pada kondisi gagal ginjal. Kita tahu karena yang menyebabkan kematian utama kan penyakit kardiovaskular atau jantung. Jadi orang-orang dengan gagal ginjal itu hati-hati kondisi jantungnya sebenarnya. Itu yang menjadi perlu perhatian karena organ tubuh kita kan saling terkait sebenarnya semuanya. Sehingga ya penting untuk kita tahu batas tubuh kita dan kita tahu alarm dari tubuh kita untuk kasih tahu kita untuk berobat dan untuk memeriksakan penyakit-penyakit tertentu. Nah, sekarang dari yang ringan-ringan dulu ya. Kalau misalkan orang mungkin nggak langsung kreatinin 13 lah, mungkin awal kreatinin meningkat sedikit lah gitu ya. Sebenarnya dia mesti apa sih yang diketahui gitu? Apa yang dia mesti tahu untuk merawat ginjal dia supaya nggak sampai progresnya jadi berat maksudnya? Baik, kreatinin sendiri merupakan itu pemeriksaan dari darah ya, diambil ya. Itu kan sebenarnya zat sisa yang harus dibuang, hasil metabolisme protein sebenarnya. Dan tubuh dalam hal ini ginjal bisa membuang dalam batas tertentu sehingga dia dalam kadar yang normal di dalam darah. Pada kondisi fungsi ginjalnya menurun, si kreatinin ini menjadi penanda bahwa fungsi ginjalnya menurun, tidak bisa membuang si kreatinin ini. Dan dia akan dikonversi oleh suatu rumus perhitungan menjadi laju filtrasi glomerulus atau yang kita kenal biasa dengan fungsi ginjal. Nah, kalau kondisi gagal ginjal itu terjadinya dalam tanda petik kronik atau perlahan, biasanya fungsi peningkatan kadar kreatinin ini pelan-pelan dia. Dia tidak langsung mendadak jadi di atas, misalnya di atas 2, di atas 5, itu tidak. Dia pelan-pelan. Nah, kalau kita mendapatkan kondisi kreatinin yang mulai meningkat, kita harus pertama menentukan sudah betul dong pemeriksaannya. Yang kedua, bisa diulang beberapa kali pemeriksaannya. Itu yang melegakan biasanya. Berikutnya, kita juga cari penyebabnya. Yang kita cari selain periksa darah, kita minimal periksa urin. Di urin itu kita bisa lihat misalnya apakah ada kebocoran-kebocoran yang lain, misalnya ada sel darah merah di situ, ada sel darah putih di situ, yang bisa menjadi penanda sesuatu masalah di ginjal. Apakah ada kebocoran protein di situ? Berikutnya kita cari juga penyebab-penyebab yang lain. Bagaimana dengan gula darah? Bagaimana dengan tekanan darahnya? Dan kalau kita sudah menemukan arah mana penyebabnya, ya kita coba obati penyebabnya, sehingga dengan kita obati penyebabnya, kita mencegah penurunan fungsi ginjal dan mencegah peningkatan kreatinin semakin meningkat. Ini kan tentu saja ada keperluan untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, misalkan kita periksa USG, ya USG ginjal, ya, atau bahkan USG jantung sih, karena memang kan pompa jantung yang berkurang juga bisa bikin aliran berkurang ya. Ini kalau bagi pemirsa yang belum tahu ya, bahwa pompa jantung ini seperti pompa air, lalu ginjal ini seperti saringannya. Jadi kalau pompanya lemes ya, itu saringannya juga, laju filternya juga jadi kurang, makanya jadi tambah ya, jadi kerusakan dua-duanya, jantung maupun ginjal. Tapi saya bahas mengenai tadi ya, mengenai USG dan juga mungkin perawatan selanjutnya. Berapa kali sih dia mesti kontrol, apa yang mesti dilakukan ya bagi audiens yang mungkin pengen tahu juga ya? Oke, mungkin untuk awal-awal akan lebih sering ya, kan kita tenaga kesehatan termasuk dokter dalamnya berusaha dengan sekuat tenaga ya, segenap pikiran untuk mencari sebenarnya penyebabnya apa, termasuk diperiksalah USG ginjal, dilihat kondisi ginjalnya apakah ada pembengkakan,
Kemudian dilihat kira-kira ke arah mana penyebabnya, dan kalau perlu sampai misalnya biopsi ginjal. Kadang-kadang pada kasus misalnya peradangan ginjal peradangan ini bisa karena autoimun tertentu, baik autoimun di ginjalnya atau di seluruh tubuh gitu ya, pada lupus misalnya. Itu menunjukkan diagnosis atau penyakit utamanya dari biopsi ginjal tersebut. Dan dari hasil biopsi tersebut nanti kalau kita tahu penyebabnya akan lebih terarah dan lebih mudah lah untuk mengobati dan mencegah, tujuannya penurunan fungsi ginjal lebih lanjut. Nah, lalu kalau misalkan orang udah tahu nih ya, ini kembali ke hal yang seru nih ya, mengenai kadang perdebatan ini ginjal harus diobati. Tapi orang kan takut nih, nanti ginjal makin jelek gimana dok? Kan ada obatnya gitu. Sebenarnya obat ginjal tuh ngapain aja gitu? Baik, tujuan dari obat-obat untuk mempertahankan fungsi ginjal yang pertama, kalau obat tekanan darah, dia menurunkan tekanan darah. Karena tekanan darah yang tinggi, itu dia dapat semakin merusak saringan di ginjalnya. Yang kedua, ada obat-obat yang diberikan. Obat-obat darah tinggi ini juga selain memiliki peran menurunkan tekanan darah, dia juga menghambat kebocoran protein. Itu yang sering diberikan terutama pada pasien dengan tekanan darah tinggi ataupun sakit gula dengan tekanan darah tinggi, diberikan obat-obat tertentu yang menghambat pengeluaran protein atau kebocoran protein di ginjal. Obat-obat lain tertentu tergantung dari penyebab. Misalnya obat pada peradangan ginjal tentu diberikan obat anti radang gitu ya, obat-obat yang menurunkan sedikit sistem imun agar tidak menyerang fungsi ginjalnya, tidak menyerang ginjalnya. Kalau penyebabnya infeksi tentu diobati infeksi sampai tuntas gitu ya, diobati sampai tidak terdeteksi lagi infeksinya. Kalau ada sumbatan diobati kerjasama dokter yang penyakit dalam maupun dokter bedah urologi, misalnya bedah salur kencing, untuk merilis atau meniadakan sumbatannya sehingga aliran urin dapat berjalan lancar dan fungsi ginjal dapat kembali normal. Jadi kadang-kadang banyak kasus juga kalau diobati dengan betul fungsi ginjal itu sebenarnya bisa membaik sebenarnya. Walaupun tidak membaik 100% seperti waktu usia muda atau seperti anak, tapi setidaknya bisa tidak semakin turun. Nah ini kalau orang yang ternyata minum obat asam urat, nah itu kan orang tanya juga nih, apa hubungannya asam urat, kenapa bisa jadi gagal ginjal gitu? Asam urat yang tinggi ya di dalam darah itu dia bisa mengganggu fungsi ginjal melalui dua cara. Yang pertama itu asam urat yang tinggi ini mengkristal di organ ginjalnya. Nah, mengkristal ini tentu menyebabkan peradangan di ginjalnya, menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Yang kedua, dia masuk kristalnya di dalam urin, kemudian mengkristal dan membentuk batu. Nah, batu ini disebut batu asam urat, batu ginjal yang jenisnya batu asam urat. Karena jenisnya batu, dia bisa menyumbat karena tersumbat tekanannya tinggi sehingga mengganggu fungsi ginjal. Itu yang bisa terjadi dan perlu diturunkan kadar asam urat darah. Dengan kadar asam uratnya darahnya diturunkan, diharapkan nanti asam urat di urinnya juga berkurang. Nah ini ada hal yang menarik yang saya rasa juga perlu ya memberikan pengetahuan dan harapan pastinya ya. Fakta atau mitos bahwa orang gagal ginjal itu pasti ujungnya cuci darah. Fakta atau mitos? Mitos tentu. Orang gagal ginjal tidak semuanya cuci darah, berakhir dengan cuci darah. Ya tentu kita berusaha sebaik-baiknya agar seseorang itu tidak, apalagi pada usia muda ya, untuk tidak jatuh ke stadium gagal ginjal yang membutuhkan terapi pengganti ginjal, dalam hal ini hemodialisis atau cuci darah atau mohon maaf transplantasi ginjal. Jadi sebenarnya dengan deteksi dini, pengobatan yang baik, kita tujuannya mencegah jangan sampai jatuh ke kondisi yang memerlukan cuci darah. Nah kalau misalkan ada orang yang memang sudah perlu cuci darah ya, memang kan juga ada yang tidak terhindarkan karena udah ketahuan udah late gitu ya. Betul. Itu sebenarnya mereka apakah masih bisa aktivitas sehari-hari, sejauh apa sih mereka bisa terpengaruh? Baik, pada pasien-pasien terutama yang usia muda yang sudah mengalami gagal ginjal stadium akhir yang memerlukan hemodialisis atau terapi pengganti ginjal lainnya, untuk aktivitas sehari-hari secara kemandirian masih bisa dilakukan dengan normal. Dia bisa tetap aktivitas mandiri, bisa merawat diri sendiri, bisa makan sendiri, bisa mobilisasi jalan-jalan kemana sendiri. Tapi tentunya berbagai penelitian tidak menunjukkan bahwa ternyata pasien dengan yang sudah gagal ginjal stadium akhir dan sudah cuci darah ternyata kualitas hidupnya menurun, terutama usia muda. Karena kita tahu usia muda itu identik dengan ambisi masih tinggi, masih sekolah, masih mengejar karir, mungkin lagi cari pasangan, mau menikah, mau berkeluarga. Tentunya dengan keperluan dia harus hemodialisis atau cuci darah beberapa kali seminggu, tentunya jadi absen sekolah,
tidak semua pekerjaan bisa menerima gitu ya. Jadi memang tentunya secara kualitas hidup menurun, tapi untuk aktivitas sehari-hari kemandirian itu tetap bisa normal. Jadi sebenarnya ya memang sih kita makanya dari tadi kan bahas lebih banyak mengenai pencegahan, bagaimana deteksi dini, bagaimana ya, karena memang tidak enak dalam hidup dalam harus cuci darah gitu. Walaupun demikian memang saya punya pasien juga usia masih 40 tahun sekarang ya, dia baru tamat 10K running. Iya. Padahal dia rutin hemodialisis 3 kali seminggu ya. Tapi ya dia sekarang baru sudah mulai hidup sehat. Tapi ya itu dia. Lebih baik lagi kalau dari awal sebelumnya ya. Tapi ya bagi yang memang sudah terlanjur harus dalam keadaan cuci darah ya tetap semangat, karena ternyata sih untuk hidup sehari-hari kerja masih bisa, olahraga pun masih bisa, tentu saja dengan banyak hal yang harus diperhatikan lebih baik, dan support keluarga juga penting. Tadi singkat aja mungkin mengenai cangkok ginjal ya, atau transplantasi tadi kan dokter udah bahas juga, Dokter Ivan ya. Ini sejauh apa masa depannya dan bagusnya apa ya, karena banyak orang yang sekarang ternyata setelah cuci darah lalu dia cangkok ginjal, ternyata ya oke juga tuh sekarang tuh dia. Transplantasi ginjal itu merupakan salah satu pilihan yang utama juga diutamakan untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal tahap akhir. Memang artinya perlu banyak persiapan ya. Persiapannya itu tentu kesiapan pasien, apakah layak dalam tanda petik organ tubuh lainnya bagaimana. Kemudian usia juga mempengaruhi. Ternyata usia muda keberhasilan untuk transplantasi ginjal lebih baik dibandingkan usia yang mohon maaf lebih tua. Kemudian ketersediaan donor dan lain-lain. Dan ternyata pada pasien yang sudah dilakukan transplantasi ginjal itu kualitas hidupnya lebih baik karena dia tidak tergantung pada cuci darah. Jadi dia memang tetap perlu untuk sebagian besar konsumsi obat ya, terlebih obat-obat yang mencegah terjadinya reaksi perlawanan terhadap ginjal barunya gitu ya. Tapi sebagian besar tetap bisa semakin baik kualitas hidupnya, bisa bekerja, kemudian aktivitas berkeluarga dan lain-lain. Ya memang cangkok ginjal ini saya lihat sih ada beberapa pasien yang lansia juga malah ya. Ya memang lebih lumayan sih. Jadi maksudnya ya memang ya dia sudah nggak terlalu lemes kayak dulu ya, dan betul. Juga nggak harus satu hari dia mesti ingat kayak 2 hari lagi mesti cuci darah nih gitu kan, ada absen mesti ke rumah sakit. Jadi dia kalau sudah lebih meningkat lah ya. Nah yang lain-lain mungkin kalau yang usia muda itu banyak yang mendapatkan manfaat karena ya mereka sekarang ya lebih bisa bebas dari keterharusan absen di rumah sakit pastinya ya. Ada juga pasien yang sudah sekarang lagi cari donor masalahnya kan. Iya betul. Nah, bagi orang yang mau mendonorkan ginjalnya, apakah itu berbahaya nggak buat kesehatannya dia? Baik, untuk orang yang sebagai pendonor pada dasarnya selama fungsi ginjalnya normal, kedua fungsi ginjal normal, hidup dengan 1 ginjal tetap bisa hidup normal dan tidak menyebabkan gagal ginjal. Jadi tidak menyebabkan dia jadi nggak sehat, jadi lemas gitu ya? Enggak ya sebenarnya? Enggak ya, sebenarnya baik-baik aja ya. Nah oke, sekarang kalau kita lihat nih, tadi sudah banyak yang kita bicarakan ya. Sebenarnya yang pertama, kalau kita mau mendeteksi atau mau screening, check up, itu apa aja Dokter Ivan yang harus diperhatikan untuk ginjal? Untuk kesehatan ginjal yang kita periksa dari darah, tentu kreatinin, kadar kreatinin, kemudian jangan lupa juga urin lengkap, ya, dan kadar protein di dalam urin. Bisa diperiksa pada urin sewaktu, misalnya rasio albumin kreatinin, itu juga menjadi penanda yang penting untuk dinilai untuk kesehatan ginjal. Itu untuk screening. Oke, baik. Tips singkat kalau gitu kita rangkum, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal terutama di usia muda? Yang pertama, tentu asupan makanan, gizi seimbang perlu dijaga, menghindari konsumsi obat-obatan yang tidak diperlukan, gitu ya. Obat-obat terlarang apalagi, ya. Kemudian juga menjaga aktivitas fisik dan latihan fisik yang dianjurkan sebisa mungkin 150 menit per minggu. Kemudian tentu sadar dan memeriksakan diri rutin ke dokter gitu ya, untuk evaluasi kondisi tubuhnya. Jadi check up dan juga healthy lifestyle, selalu bersyukur ya. Oke, baik Dokter Ivan, terima kasih banyak untuk semua penjelasannya mengenai gagal ginjal. Semoga dari usia muda kita bisa menjaga tubuh kita. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah, kita jaga kesehatan kita sebagai bagian rasa syukur kita kepada Tuhan. Sampai ketemu di episode selanjutnya.